Halo seluruh ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas Sony XZ3 ya, dimana kita punya alasan yang kuat ya, beberapa alasan yang kuat lah buat kalian semua ini meminang HP XZ3 di tahun 2022. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus tetap di Opini Gadget. Tetap cukup gadget seluruh. Oke lur, jadi ini adalah salah satu alasan kuat di tahun 2023 untuk meminang HP XZ3. Yang pertama itu adalah dari segi desainnya. Kenapa? Karena desainnya ini bagus banget, pas di tangan, presisi banget, cocok banget ya, enak lah buat digenggam. Apalagi berbahan materialnya udah kaca, walaupun sampingnya masih aluminium frame ya lur ya. Tapi nggak masalah, karena sekarang HP flagship zaman sekarang itu jarang banget yang pakai kaca. Ya rata-rata apa sih zaman HP sekarang tuh Gat? Bahan material belakangnya tuh ya paling polikarbonat, aluminium ya gitu. Ini udah kaca dan juga udah support dengan Corning Gorilla Glass 5 ya lur ya. Tapi di sini oh ya, keuntungan yang lainnya itu ada di layarnya, itu udah support Edge. Jadi kalau kalian mau terkesan melengkung dan elegan, ini salah satu rekomendasi yang bagus banget ya lur ya. Kemudian jeleknya di desain ini, dia terasa agak licin gitu. Jadi kalian butuh casing biar nggak licin, tapi ya agak lebih ngedimbel gak sih kalau pakai casing. Tapi nggak apa-apa karena itu proteksi tambahan buat HP kalian ya lur ya. Kemudian yang kedua itu saya kurang sukanya di fingerprint. Jadi ini di tengah-tengahnya ini kan ada kamera lah, di bawahnya kamera itu ada fingerprint. Jadi kalau kalian nggak terbiasa itu kadang biasanya mau fingerprint malah kalian nunjuknya kamera, jadi kameranya kotor, gampang kotor. Jadi fingerprintnya itu agak gimana, agak ke bawah dikit. Mungkin itu aja sih ya lur ya. Lanjut. Yang kedua jadi alasan kuat adalah layar ya. Layarnya udah berpanel OLED, udah bagus banget, udah Edge dan juga resolusinya 6,0 inch, itu udah compact banget. Apalagi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5, X3 Luminous Display dan juga X Reality Engine ya. 3 Luminous Display dan Reality Engine gitu loh maksud gue. Nah, kemudian jeleknya lagi di sini kalau di layar Edge itu yang pertama biasalah, Edge OLED itu relatif mahal kalau rusak ya lor ya. Apalagi kalau layar-layar OLED zaman dulu itu lebih rentan kena tompel, shadow dan juga apa mau retak lah kayak gitu lah. Ibaratnya saya punya cerita dari teman saya itu Samsung Note, si Mas Oce itu apa, Samsung Note berapa? Note 8 itu kan OLED, itu Edge ya. Nah itu Edge cuman dikantongin buat kerja karena celananya slim fit kan, jadi dia retak dan juga udah langsung nge-shadow pecah gitu lor. Yaitu bahayanya OLED kayak gitu sih. OLED yang Edge ya maksudnya lor. Selanjutnya itu adalah audio dan juga speaker. Jadi ini menurut saya bukan jadi kelebihan dan kekurangan ya, tapi di sini kelebihannya itu dia udah stereo buat speakernya. Audionya gak usah ditanya, Sony itu bagus, udah layaknya kalayak Pixel lah ya lor ya. Udah bagus banget, beda sama Android yang biasanya. Kemudian ini kalau ini relatifnya itu kalian lebih suka speaker yang dimana? Rata-rata kalau HP zaman sekarang itu speaker ada di frame ya, dan kalau ini tuh dia ada di luar, jadi di atas ini, di atas sama di bawah itu di bagian layarnya ya lor ya. Jadi kalau kalian ngegame itu aman, nggak bakal ketutup tangan. Tapi kalau buat speakernya itu saya rasa agak lebih ke treble dan juga dia kayak bassnya agak kurang dapat, tapi jernih, tapi kurang kenceng aja sih rasanya. Tapi itu relatif sih kesukaan kalian. Kemudian yang keempat itu performa ya lor ya. Jadi di sini dia mengusung chipset Snapdragon 855. Jadi 855 ini di bawahnya 855 Plus ya. Kalau 855 Plus itu di skor Antutunya 500-an, kalau di sini sekitar 390-an skor Antutunya. Nah, kemudian bagusnya di Snapdragon 855 ini kalian bisa ngelibas apa aja, kayak ibaratnya buat daring, buat kuliah, buat chattingan, buat daily kalian ini aman jaya pokoknya tanpa kendala. Tapi di sini kalau buat ngegame ya, ngegame saya seringnya nih saya coba di Mobile Legends itu aman jaya buat low grafik aja. Kalian bisa sampai high grafik, tapi HP kalian kayak ngerasa bekerja terlalu keras nggak sih, kayak ibaratnya kalian lebih boros baterai dan juga lebih cepat panas ya kan. Jadi saya sering makainya di low grafik, itu aman-aman jaya. Dan mungkin kalau udah kerasa agak panas, karena HP ini jeleknya itu gampang panas karena nggak punya cooling system, jadi kalian agak ngerasa walaupun minim ya, tapi bakal ada frame dropnya sedikit ya lor ya, sedikit aja sih. Tapi kalau mau nggak ada frame drop, kalian bisa beli cooling system kayak kipas hardware yang di Shopee itu 20.000 ento, dan kalian bisa main game jangka panjang gitu loh. Terus jeleknya lagi di sini ya tadi gampang panas dan juga tidak ada cooling system. Kalau masalah lain selain itu sih aman-aman jaya sih. Kemudian baterai di sini dia mengusung 3300 mAh dengan fast charging 18 watt.
Di sini salah satu ya bukan jadi keuntungan yang besar sih buat Sony XZ3, tapi berapa ya screen on time-nya? Screen on time-nya sekitar 4 sampai 5 jaman lah kalau masih normal HP kalian. Tapi kalau kalian dapatnya HP yang nggak kurang normal atau baterainya jelek, biasanya screen on time-nya 2 sampai 3 jam. Buat pengecasan 18 watt lumayan sih, nggak itu, tapi baterainya saya jamin boros tetap. Yang terakhir ini adalah kamera ya lor ya. Kameranya Sony nggak usah ditanya, dari seri yang terbawah sampai yang sekarang itu rata-rata semuanya bagus dan detailnya dapet ya lor ya. Nah di sini dia kamera belakangnya mengusung 19 megapiksel dengan f2.0 25 mm itu udah wide ya, udah support laser autofocus, predictive autofocus ya, dan juga di sini tapi jeleknya di kamera belakang itu dia masih support 5 axis gyro eyes. Jadi dia sayangnya belum OIS ya lur ya. Nah, kalau buat kamera depannya sendiri ini 13 megapiksel dengan f1.9 di 23 mm ini udah support wide. Jadi kalau kamera saya nggak bakal bisa mastiin kayak ini cocok buat kalian, ini cocok ini, karena ini relatif. Kalau di kamera itu hasilnya itu tergantung dari kalian. Jadi silahkan tonton sendiri dan jangan lupa di kolom komentar gimana menurut kalian kamera dari Sony XZ3. Oke? Nah ini penampakan kamera depan dengan Full HD 30 fps aja, jadi nggak bisa 60, jadi cuma Full HD HD sama apa gitu tadi kan, di 30 fps aja. Dan ini steady shootnya langsung saya aktifkan yang mode pintar ya, laser autofocusnya kayak gini, ini Semarang kayak gini tuh. Saturasinya bagus sih menurut saya. Wih, cakep banget ya pokoknya ya. Steady shoot bisa aktif di sini di kamera depan, tapi nggak ada buat SDR di kamera depannya lor. Gimana? Sepokta? Terus iki aku adus, pokoknya yang penting nge-shoot ya, kita lihat bagaimana kamera itu bisa membuat kita cantik langsung atau enggak dulu lagi ya. Nyo mantap lah. Nah lor, ini adalah salah satu contoh perekaman 4K dari Sony XZ3 ya. Ini keadaannya sedikit mendung dan mode HDR saya aktifkan. Jadi di sini belum pakai OIS. Jadi dia itu pakainya kayak 5 axis buat gyro eyes ya. Jadi cuman eyes doang, dan itu bisa aktif buat steady shootnya itu cuman di Full HD aja yang di 30 fps. Ini 4K-nya cuman bisa 30 fps, jadi nggak bisa 60 fps ya lur ya. Penampakannya seperti ini lor. Menurut kalian gimana ya? Relatif sih bagus udahnya. Kalau menurut saya udah cukup bagus dan detailnya dapat ya, nggak terlalu over saturation juga. Nah lur, kalau ini di Full HD 60 fps, jadi di 60 fps ini nggak bisa pakai SDR ya. Jadi ternyata SDR-nya, HDR-nya itu bisa dipakai cuma di 30 fps aja. Bisa di 4K 30 fps dan juga Full HD yang 30 fps. Jadi ini yang 60 fps nggak bisa dipakai. Semoga suara saya kelihatan ya, karena ini anginnya kenceng banget ya, mendung juga. Mataharinya tuh di sana. Ini udah mendung semua nih lur. Nah ini penampakannya lur. Gimana menurut kalian? Cocok nggak? Nah kalau ini saya pakai yang di Full HD 30 fps dengan steady shoot pintarnya saya aktifkan ya. Jadi tadi di 60 fps nggak bisa aktif. Sekarang kita coba yang aktif dengan HDR nya juga aktif di 30 fps Full HD ya lur ya. Kayak gini. Malah kayak menurut saya kok kayak agak patah-patah goyang ya, walaupun sedikit itu. Kayaknya lebih bagus kalau pakai OIS, itu lebih bisa smooth lagi lur daripada yang pakai gyro eyes. Nah gini lur. Teng tereng teng teng tereng tereng teng teng. Oke lur, jadi di kesimpulannya menurut kalian gimana, cocok enggaknya dibuat tahun 2022 ya. Tadi udah saya jelasin poin-poin pentingnya. Jadi di sini kita mohon maaf banget kalau banyak kekurangannya, karena emang nggak mau full review. Jadi cuman ngegaris besarin aja apa yang diuntungkan dari Sony XZ3 di tahun sekarang yang masih patut dipertahanin ya. Nah yang pertama tadi menurut saya itu stereo speaker udah wajib banget. Fitur-fitur ya sekelas NFC, sekelas flagship zaman sekarang lah, kayak NFC, IP68. Kalau kalian mau tahu kedalamannya
sinyalnya masih bagus apa enggak soal IP68 ada buat di YouTube-nya siapa lupa saya. Itu cara ngeceknya ada di Ari siapa gitu loh nggak salah. Nanti saya kasih di deskripsi lah buat cara ngecek IP waterproofnya itu berjalan apa enggak di Sony XZ3 ya. Kemudian selanjutnya aja wireless charging. Buat fast chargingnya itu 18 watt, wireless chargingnya itu bisa tapi nggak tahu berapa wattnya karena di GSM Arena acuan kita itu nggak ngasih tahu ya lor ya. Kemudian foto video bagus. Nah kalau di sini berhubungan dengan IMEI, kalau ini kan ex intern dari luar ya, dari Jepang, jadi dia masih single SIM. Katanya kalau mau dual SIM itu kalian bisa ya, saya lihat dari YouTuber lain, tapi kalian beli yang global versinya, jadi bukan yang Jepang. Nah kemudian kalau nggak masalah dengan IMEI, ini cocok banget saya rekomendasiin, tapi balik lagi karena ini ex intern jadi bisa kapan aja email kalian bakal diblokir. Tapi tenang aja, ada teman dan sahabat kita yaitu jasa Shopee Unblock IMEI, aman banget karena saya udah coba di Google Pixel sampai sekarang udah hampir 3 bulan, padahal saya beli 90.000 buat 3 bulan, tapi udah lebih dari 3 bulan itu IMEI-nya masih belum keblok, masih aman lah, masih bisa diakalin pokoknya IMEI ya Mas. Keren emang Shopee itu, ada jasa tugas, jasa proposal, jasa TA, jasa segala macam. Keren banget. Nah bagi kalian yang mau minat, rata-rata di pasaran itu harganya 19 masih 2 jutaan, dan ini kita jual di harga 1,8. kalian boleh nego, nanti kita kasih nomornya di kolom deskripsi ya. Cocok banget kalian japri, kalian nego-nego lah layaknya sahabat William ngopi bareng. Terus gue apa lagi, udah gak ada kayak cowok di seluruh Indonesia. Kalau buat anak Semarang cocok banget ya. Ini aku meh surhat saya, aku di palm sama Mas Dante ya, Dante Wibu Sejati ya. Jadi ini reviewku kurang jelas, jadi ini Mas kamu harus jadi, kalau mau jadi YouTuber reviewer itu harus itu dulu Mas, harus belajar, harus searching. Mohon maaf nih misalnya aku ki kurang pinter, rak sepinter kowe ya Mas Dante ya. Nah aku ki sebelumnya emang nih misalnya ada yang tanya itu tak jelasin, tak kayak aku belajar sinau tok ngeriset AU mbek global ki opo, AU mbek Docomo ki opo bedone. Aku ngeriset Mas, baru gue tak jelaske ning kono ya, aku ngejelaske kan kayak iki maaf nih kurang, maaf nih ada yang kurang, mohon dikoreksi, mohon ditambahke. Engko tak sematke komenmu, malah gue saiki tak komen, tak mention terus. Jengkel des aku des. Yes mungkin segitu. Ya mohon maaf banget kalau ada kekurangannya atau banyak kekurangannya, dan juga terima kasih banyak buat Flashstore dan semua yang ada di sini ya udah ngebantu saya ya. Ini semua terjadi karena kalian lah, wis keren banget. Jadi pokoknya tetap pantengin terus di Opini Gadget. Hashtag Dante Raditya, tetap tuku gadget.